رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان 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 سكون Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Al-Quran adalah wahyu firman Allah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Sudah sepatutnya kita mengimani Al-Quran. Iman kepada kitab Allah yaitu Al-Quran adalah rukun iman yang ketiga. Bagaimana cara malaikat Jibril menurunkan Al-Quran? Nabi Muhammad berdiam diri di Gua Hira. Lalu datanglah seorang memakai jubah putih yang menghampiri Rasulullah. Rasulullah langsung terkoneksi kepada malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah tubuhnya segera bergetar dan berlari ke rumah beliau dan diselimuti oleh istrinya Khadijah. Setelah itu turunlah wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-2. Setelah beliau mendengar wahyu tersebut, Rasulullah segera menyerukan kepada umat-umatnya, dan pada saat itu juga Rasulullah sudah diutus menjadi Rasul. Sahabat istiqomah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana proses pembukuan Al-Quran? Yaitu ketika pada zaman Nabi, Al-Quran hanya dihafal saja oleh para sahabat. Lalu apakah ada juru tulisnya? Yaitu ada. Yang pertama adalah Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab. Beliau adalah juru tulisnya Rasulullah SAW. Melalui apa? Tidak melalui pena, tetapi melalui pelepah kurma, mengambil di tulang binatang yang sudah mati, dan yang ketiga mengukir di batu. Selepas Rasulullah wafat, baru terjadinya Khalifah Abu Bakar. Disitulah para sahabat semua pada khawatir, dan ketika kekhawatiran itu terjadi, maka ada yang mengajukan, yaitu ketika Khalifah Umar bin Khattab mengajukan pembukuan Al-Quran. Namun di situ menjadi pertimbangannya para sahabat. Setelah ditimbang-timbang dan sudah diyakini oleh Umar bin Khattab, segeralah beliau menuliskan Al-Quran melalui Zaid bin Thabit, dan dia sebagai juru tulis Al-Quran dan penanggung jawab Al-Quran. Gimana cara proses penulisannya? Kurang lebih karena takut kekhawatiran Zaid bin Thabit, takut tidak sah, tidak asli, maka beliau mengundang sedikitnya 2 orang saksi. Nah, setelah pembukuan itu diproses di zamannya Abu Bakar masih direncanain, Khalifah Umar bin Khattab masih diajukan dan masih dikerjakan. Lalu tibalah Khalifah Utsman bin Affan, dan alhamdulillah pembukuan Al-Quran sudah selesai dikerjakan.
Maka dari itu ada cara penulisan Al-Quran Utsmani dan sudah distandarisasi oleh Khalifah Utsman. Mumpung di bulan Ramadan, mari kita lebih perbanyak tilawah Al-Quran. Para sahabat Rasulullah saja sudah bisa menghafal Al-Quran tanpa melihat teks, hanya didengar saja. Coba kalian tilawah Al-Quran di rumah maupun di sekolah. Sahabat istiqomah yang dirahmati oleh Allah, itulah gambaran pembukuan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.